Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, pernahkah engkau merasa lelah oleh usaha tapi hasil tak kunjung tiba? Pintu-pintu rezeki seperti tertutup rapat, sementara hatimu mulai dipenuhi tanya, "Ya Rabb, apa yang masih kurang dariku?" Dalam sunyi malam, di tengah langkah yang terasa berat, ada satu zikir lembut yang diwariskan para wali. Zikir yang telah menjadi pelita di tengah kegelapan, penolong bagi yang hampir berputus asa. Kalimat itu begitu pendek, namun mengandung lautan rahmat yang dalam. Ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghith. Artinya, wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Kalimat ini bukan hanya doa, tapi jembatan bagi hati yang ingin pulang kepada Tuhannya. Kalimat ini adalah bisikan para pecinta Allah yang menggantungkan harap hanya pada Sang Maha Pengasih. Dalam lembaran sejarah para wali, kita dapati kisah Sayyid Ahmad Az-Zarruq, seorang wali besar dari Maroko yang hidup di abad ke-9 Hijriah. Beliau bukan hanya dikenal sebagai ulama besar, tapi juga sosok yang hatinya senantiasa hidup dalam zikir. Suatu malam, dalam keadaan lapar, saat mengembara menyampaikan dakwah, beliau tak menemukan makanan, tak pula air. Di tengah gelap dan sepi, ia duduk bersimpuh, menundukkan kepala, lalu melantunkan zikir. Ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghith. Baru 7 kali ia mengucapkannya, tiba-tiba datang seorang penggembala yang membawa roti hangat dan susu kambing segar. Sambil menyerahkan makanan itu, ia berkata dengan polos, "Aku seperti didorong hatiku untuk berbelok ke arah ini. Entah kenapa." Sayyid Ahmad tersenyum dan air matanya jatuh membasahi tanah. Ia tahu, ini bukan pertolongan biasa. Ini adalah jawaban langsung dari langit, dikirim lewat makhluk yang tak disangka. Amalan ini bukan sekadar bacaan. Ia adalah adab, adalah harap, adalah cara halus mengetuk pintu Sang Maharaja. Waktu terbaik, sepertiga malam terakhir. Di saat dunia tidur, namun langit terbuka luas untuk hamba-hamba yang bersimpuh. Langkah-langkah pelaksanaan. Lakukan salat tahajud, lalu salat hajat 2 rakaat dengan niat memohon rezeki yang halal, lapang, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah salam, duduklah tenang. Jangan langsung zikir. Awali dengan tawasul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat beliau yang mulia, kepada para wali Allah yang arif dan syaleh, dan kepada guru-gurumu, orang tuamu, siapapun yang kau yakin menjadi wasilah kebaikan bagimu. Ucapkan dalam hatimu, "Ya Allah, dengan kemuliaan nabimu, para sahabat, para wali, dan para guru yang engkau cintai, bukakanlah bagiku pintu rahmat dan rezekimu yang luas." Kemudian baca zikir ini dengan perlahan, khusyuk, dan penuh rasa butuh, "Ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghith." Bacalah 100 kali atau lebih bila hatimu terasa ingin terus memanggilnya. Setelah itu, angkat kedua tanganmu, tundukkan hati, dan berdoalah. "Ya Rabb, aku ini hambamu yang fakir dan lemah. Jika bukan karena rahmatmu, aku tak mampu berdiri. Bukakanlah pintu rezeki dari sisimu. Limpahkan kecukupan yang membuatku tak bergantung selain kepadamu. Jadikan aku termasuk hamba yang engkau cintai, engkau beri, dan engkau jaga dari segala kesempitan hidup." Sahabatku yang baik, zikir ini tak hanya membuka pintu rezeki. Ia menenangkan jiwa, menguatkan hati, dan menumbuhkan harapan yang mungkin telah lama layu. Dalam Atsar para salaf disebutkan, siapa yang membiasakan zikir Ya Hayyu ya Qayyum di saat sempit, maka Allah akan mendekatkannya kepada rahmatnya
dan mempermudah segala urusannya. Bukankah itu yang kita cari? Bukan sekadar harta, tapi rahmat-Nya yang tak terhingga. Jika engkau ingin mengamalkannya, tulislah di dalam hatimu atau bisikkan lirih dari bibirmu. Qabiltu, artinya aku terima, aku bersedia, aku ingin mengamalkannya. Jadikan kalimat ini sebagai pengikat niat, agar malam ini tak berlalu tanpa makna. Semoga Allah melapangkan jalanmu, mencukupkan kebutuhanmu, dan menyentuh hatimu dengan ketenangan yang hanya bisa datang darinya. Jika engkau merasa tulisan ini bermanfaat, sampaikanlah kepada saudaramu yang mungkin sedang menanti seberkas cahaya di malam yang kelam. Karena siapa tahu, satu zikir yang keluar dari lisanmu bisa membuka langit bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.